Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam bela negara. Kami dari Prodi Budidaya Ternak. Di video kali ini kami akan menginformasikan tentang mata kuliah kesehatan ternak. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Koper Karet Emil Samon, NIM 420230103011. Dan saya, Koper Kadet Rifan Stefanusvina, NIM 420230103023. Baik, saya Koper Kadet Disagan, NIM 420230104212. Baik, pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit sistem pencernaan pada ternak atau yang disebut dengan sistem digestivus. Penyakit sistem pada ternak adalah gangguan yang mempengaruhi fungsi normal saluran pencernaan dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pakan, lingkungan, dan mikroorganisme. Ada banyak penyakit yang biasa terjadi pada sistem digestivus pada ternak. Nah, pada video kali ini kami akan membahas tentang penyakit cacing pita yang berpengaruh pada sistem pencernaan pada ternak. Terima kasih. Penyakit cacing gelang atau nematoda pada sistem pencernaan sapi adalah salah satu masalah umum yang menyerang hewan ternak, terutama di daerah tropis dan subtropis. Infeksi ini disebabkan oleh berbagai jenis cacing nematoda yang menginfeksi saluran pencernaan sapi, terutama di lambung dan usus. Berikut adalah beberapa jenis cacing nematoda yang menginfeksi saluran pencernaan pada sapi. Yang pertama ada Ostertagia atau cacing lambung. Cacing ini menyerang abu masung dan menyebabkan gangguan pada kelenjar lambung, mengurangi pencernaan dan penyerapan nutrisi, sehingga dapat menyebabkan diare dan penurunan berat badan. Yang kedua ada Trichostrongylus atau cacing usus kecil. Cacing ini menginfeksi usus kecil dan menyebabkan kerusakan pada dinding usus yang menyebabkan penurunan penyerapan nutrisi. Dan yang ketiga ada Coperia. Umumnya menginfeksi usus halus dan dapat menyebabkan penurunan nafsu makan dan gangguan pertumbuhan pada sapi muda. Dan yang terakhir ada Nematodirus yang dapat menyebabkan diare dan dehidrasi terutama pada sapi. Siklus hidup cacing gelang. Siklus hidup cacing gelang pada sapi melibatkan lingkungan luar dan inang atau sapi. Berikut adalah beberapa tahapannya. Yang pertama, telur cacing dikeluarkan bersama feses sapi dan jatuh ke tanah atau rumput. Yang kedua, telur menetas menjadi larva dan larva berkembang menjadi bentuk yang menular di lingkungan. Yang ketiga, sapi terinfeksi dengan memakan rumput atau air yang mengandung larva cacing. Dan yang keempat, larva masuk ke sistem pencernaan sapi, menembus dinding usus atau lambung, dan berkembang menjadi cacing dewasa yang akan menghasilkan telur baru. Nah, berikut adalah beberapa cara pencegahan dan pengendalian infeksi cacing gelang. Beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk mencegah dan mengendalikan infeksi cacing gelang pada sapi antara lain: yang pertama, pemberian obat cacing atau antelmintik secara berkala sesuai dengan rekomendasi dokter hewan. Yang kedua, rotasi padang rumput. Menggilir area pengembalaan untuk memutus siklus hidup cacing dan mengurangi resiko infeksi ulang. Yang ketiga, sanitasi. Menjaga kebersihan lingkungan dan menjaga kontaminasi pakan atau air dengan feses yang mungkin mengandung telur cacing. Yang keempat, pemberian pakan berkualitas. Memberi pakan yang cukup dan bergizi agar sistem kekebalan sapi tetap kuat dalam melawan infeksi. Yang kelima, pengawasan kesehatan ternak secara berkala. Melakukan pemeriksaan feses untuk mendeteksi infeksi cacing sejak dini. Yang keenam, dengan manajemen yang baik, infeksi cacing gelang pada sapi
dapat dikendalikan sehingga produktivitas ternak tetap terjaga.